Salam metal, teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan memang saya undang. Ya. Beliau ini mewakili generasi mungkin bisa dibilang Gen Z ya. Dan di kalangan media sosial saya rasa namanya tidak asing lagi. Karena konten-kontennya dalam Instagramnya itu sangat dahsyat ya. Anak muda yang kreatif dan punya guts, punya nyali yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan kepada teman-teman semua, Mr. Salim Doer. Terima kasih Prof. Thank you Mas Bro. Mantap diundang sama Prof di. Kita sering nontonin beliau ini Bro. Ya, saya sangat terkesan sekali dengan cuitan-cuitan Mas Bro ya, Mas Salim ya kan di Twitter, dan saya sungguh-sungguh salut dengan guts Anda, dengan nyali Anda yang begitu berani, sebab jarang sekarang anak-anak muda seperti Anda yang berani menyuarakan isi hatinya, gitu ya Mas Bro ya. Nah, mungkin untuk memperkenalkan kepada istilahnya pada viewer saya, kepada subscriber saya yang rata-rata sih kebanyakan ada generasi milenial ya, sama generasi baby boomer, supaya mereka juga kenal generasi yang baru ini. Mungkin Mas Salim, Mas Bro nih, Salim Doer ya kan, terkenalnya Salim Doer. Karena Doer. Iya, kenapa tuh dipanggil Salim Doer? Ya, karena dianggap Doer. Ya kan bibir saya gedean dikit nih Prof. Nah, ada itu, plus nih. Itu Jagger, itu Jagger. Iya, saya bikin ikon. Salim Doer keren nih gitu. Keren, memang keren. Jadi ikon aja Prof. Betul. Tapi whatever it is ya kan, dulu juga kita sampai sekarang tuh ada orang yang Doer paling terkenal itu Mick Jagger. Dengan gambar mulutnya. Mas Bro, Mas Salim. Siap Prof. Ya, saya pengen sedikit tahu nih ya, Mas Salim ini orang kenal sebagai influencer yang followersnya jutaan. Belum, masih ratusan ribu. Ratusan ribu. 500.000 sekarang. 500.000 ya. Itu dahsyat sekali ya, dengan kapasitas massa yang luar biasa sebagai fansnya Mas Salim Doer. Itu gimana itu asal usulnya dulu sampai akhirnya bisa menjadi influencer yang boleh dibilang banyak sekali, itu 1,5 juta followers, itu bukan angka yang sedikit loh. Apakah memang dulu termotivasi untuk kan begini, generasi Z ini kan generasi yang berbeda dari generasi milenial ya, apalagi generasi kolonial gitu kan, daripada mati semua kan, ya. Nah, Gen Z ini orang menganggap dia anak-anak yang lahir ketika industri teknologi itu sangat canggih ya kan ya. Ya dimulai dengan internet dulu ya kan, bahkan mereka lahir udah dengan HP ya. Bahkan ada saya lihat anak-anak yang umur 4 tahun masih udah pegang HP. Udah pegang HP. Anak saya Prof 4 tahun udah 4 tahun udah pegang, jago banget main HP ya. Yang tua-tua malah kalah, kagok ya, gaptek. Anak-anak sekarang ini canggih sekali gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu dari Mas Bro ini, ketahui bahwa Mas Bro itu lahir di era yang berbeda, di era teknologi. Apakah punya aspirasi sendiri tentang masa depan Mas Bro ya? Sebab kalau masa depan kita kan nih generasi baby boomer, saya ya generasi milenial, itu kan kalau dulu tuh saya lihat ya, orang selesai kuliah ya kan, kuliah baik-baik, selesai kuliah ngetok pintu kantor satu-satu gitu kan, mengajukan lamaran ya kan, supaya dapat pekerjaan. Nah, saya lihat ini agak berbeda dengan si Mas Bro nih. Ya, gimana tuh ceritanya? Yang udah pasti saya bukan Antek Soros. Yang udah pasti saya bukan Antek Soros. Iya, lucu juga. Karena saya tuh ya tadinya saya ini Prof bukan PNS, tenaga ahli di salah satu kementerian aja. Oh gitu. Ya. Wah, keren banget itu. Ya, sebelumnya tuh zaman tenaga ahli apa nih? IT. IT. Wih, keren. Di Kominfo zamannya si Bang Judol itu. Budiari. Oh begitu. Berarti Anda punya ekspertis yang luar biasa. Ya nggak ekspertis banget. Iya. Ya, terus sampai zamannya Bu Mutia saya resign gitu. Sekarang ya udahlah, ini aja bisnis aja. Kayak gitu ya, bisnis aja ya. Dulu emang pernah kuliah di bidang itu atau bagaimana? Saya kuliahnya justru nggak di bidang itu. Apa tuh? Cuman yang ngulik aja, belajar ngulik aja. Saya kuliahnya manajemen Prof. Manajemen. Ya, Oke. Bisnis. S1, S2? S1 ya. Nah,
motivasi untuk lari ke arah sana atau expertise, ya saya sebutnya expertise ya. Anda kan bidangnya manajemen ya kan, Iya. di Kominfo kan itu urusannya IT gitu ya. Iya. Berarti apa memang dapat di bangku kuliah atau memang ngulik sendiri? Ya itu ngulik karena emang kebutuhan ya kan. Kita belajar sendiri bisa akhirnya. Nah, Iya, itulah nggak belajar bedanya di nih. kuliah. Ini bedanya Gen Z sama Gen milenial ya. Iya. Nah, apa kalau Gen milenial apa Gen X kali ya? Iya. Nah, jadi emang anak-anak sekarang saya lihat memang sangat kreatif ya kan. Artinya apa? Mereka lebih prefer jadi entrepreneur ya. Entrepreneur. Ya, Iya. ketimbang kerja di instansi benar. pemerintah atau di swasta ya. Sekarang tuh ya kita banyak pilihan lah Prof. Kalau dulu kan orang tuh mikirnya lulus sekolah PNS atau masuk Perusahaan lah. ya kerja Swasta, gitu. kerja gitu Terus kan ya. atau jadi aparat gitu kan. Itu bagus punya seragam gitu. Cuman kalau sekarang itu udah mulai bergeser tuh zaman tuh Prof. Bisa jadi reseller, bisa jadi content creator yang bisa dapat apa namanya endorsement, itu banyak sekarang Oh pilihannya. gitu ya. Iya, Prof. Nah kalau kayak begitu, Mas Halim ya, mengetahui bahwa mereka memang lebih suka berdiri sendiri. Iya. Ya kan, biasanya tuh sebagai apa tuh yang paling banyak tuh berdiri sendiri dengan menggunakan teknologi, apa marketing? Kebanyakan ya entrepreneur anak-anak zaman sekarang kita Iya, lihat tuh Prof. bidangnya apa, marketing, apa Banyak influencer? dia reseller itu Reseller tuh ya, kayak banyak. gitu-gitu Dia nggak punya modal ya kan, dia Iya. cukup ngambilin barang dari luar, mereka jual lagi lagi di gitu. sini, ya kan? Jual lagi di jaringnya mereka Jaring gitu lagi loh. mereka, dan itu semua. Dan mereka memanfaatkan sosmed gitu loh, Iya Prof. iya Heeh. iya. Jadi ya gitu juga, maksudnya tidak ada alasan lah kalau sekarang untuk nggak ada kerjaan tuh, masih bisa kalau kita pengen usaha. Iya. Ada aja gitu. Nggak, sebetulnya sih tergantung kita sendiri ya. Betul, Jadi nggak betul. perlu lagi mengharapkan kantor Apalagi membuka pintu. iya ngarepin Gibran yang 19 juta lapangan kerja kan. Iya kan nggak jadi Iya, tuh nggak ya. jadi. Itu Ngarepin gimana tuh Gibran kalau kayak susah. begitu tuh ngarepin Gibran nggak jadi. Udah susah itu, Bro. Udah susah ya. Iya. Nah tapi Mas Bro, begini pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ngomong masalah entrepreneurship generasi Mas Bro nih ya, yang berusaha sendiri entah sebagai reseller, mungkin juga menjadi marketing agent, ya kan ya. Lantas kayak Mas Bro ini menjadi content creator, ya kan, menjadi influencer gitu loh ya. Saya pengen nanya nih ya, sebab kalau menurut saya sebagai ekonom, ini ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Yes. Dolar ini hari itu udah sempat tembus 18.000. Gua tadi pagi 19. malah begitu 17.940. Tapi lantas diguyur lagi oleh BI habis-habisan, sehingga sekarang pada titik ini kita ngomong itu 17.814. Nah, kalau Mas Bro punya pikiran ya, dengan ekonomi yang kelihatannya kalau dalam kamus saya itu gloomy ya, agak sedikit gelap ya. Iya. Mungkin istilahnya kalau kita kaitkan dulu dengan setahun yang lalu dibilang Indonesia gelap. Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Nah, kalau Mas Bro memandangnya gimana nih? Apakah memang ini kesalahan pemerintah? Apa memang kabinetnya terlalu bertumpuk-tumpuk? Ya kan generasi Z ini kan sekarang termasuk kritis. Ya kalau misalnya dolar melemah sih, menurut saya mengutip dari kata-kata tweetnya Pak Prabowo waktu sebelum jadi presiden aja gitu loh. Apa tuh dia? Dolar melemah itu adalah tanda ketidakkompetenan pemerintahnya gitu loh. Gitu. Berarti kalau gitu sekarang Itu kata Pak Prabowo zaman sebelum beliau begitu jadi ya? presiden. Ada jejak digitalnya Ada ya? jejak digitalnya. Itu tahun gitu. berapa? 2013 kalau nggak salah ya? Iya, kalau 2014 lah. 2014 ya gitu ya. Berarti dengan demikian berarti Pak Prabowo mengakui bahwa beliau tidak kompeten dong. Kalau sekarang. Kalau sekarang ya, ya kayak gitu Iya, ya. ya gitulah. Cuman kita ya gimana nih Prof kalau dolar, aduh, ini naiknya ini parah banget ini, Enggak, Prof. kalau saya sih kalau Ini menurut Prof ini bisa sampai berapa nih, Prof? ini kalau ramalan saya, kalau saya lihat ini bisa sampai 25.000. Bukan nakut-nakutin ya. Sebab apa? Sebab kembali lagi ini udah bukan
cuma masalah fundamental ekonomi, akibat ekonomi kita salah kelola dengan program-program pemborosan yang apa tuh kalau pikiran Mas Bro? MBG, MBG itu 1,2 T per hari, Prof. Berarti 335 kalau nggak salah ya. iya 335 triliun. Itu. Tapi yang terserap buat makan bergizinya itu baru 5%, Prof. Nah, Berarti sisanya itu bukan buat makan bergizinya. bukan. Buat motor listrik, Iya. buat semir sepatu, dan lain-lain Iya, gitu loh. buat Yang nggak ada sangkut pautnya sama gizi gitu loh. Iya. Menurut saya ini ada yang salah deh dari program MBG. Ada yang salah ya. Ada yang salah. Nah, dari... oleh karena itu saya juga udah bersuara dari awal tahun lalu ketika program itu diluncurkan ya. Nah, jadi ke konklusi saya begini. Kalau tadi Mas Bro nanya ini dolar bisa ke berapa? Saya khawatir ya, ini bisa ke 25.000 loh. Waduh, kalau Sangat benar-benar, dan selama ini semua prediksi saya terbukti ya. Oh iya. Dari 15.000 sampai saya bilang baik ke 17.000, ternyata sekarang udah hampir 18.000. Market jebol, saya udah ramalkan, ternyata market jebol. Nah, ini soal dolar nih, Prof. Kata saya pernah dengar lah ada influencer yang bilang, well, kalau dolar naik rupiah melemah, justru bagus katanya kalau rupiah melemah. Itu gimana tuh, Prof? Iya, rupiah iya, itu saya juga agak bingung ya, itu sekolah Gimana mikirnya? ya, gitu ya, udah. Yang diuntungkan itu ya kan, kalau kita memang boleh dibilang negara eksportir ya mungkin ya, tapi juga tidak terlalu lemah seperti ini. Contohnya Cina ya. Iya. Cina itu memang menahan exchange rate-nya yuan terhadap dolar itu pada level 7 ya, satu yuan 7, $1 7 yuan. Itu karena memang Cina menjaga supaya ekspornya currency-nya tidak terlalu menguat terhadap US dollar ya, supaya ekspornya tetap jalan ya kan, karena dia memang export led ekonomi itu kan ya. Tapi kalau Indonesia kita lihat aja ya, ini tahu tempe aja kan kita udah lihat ya kan, kedelainya kita impor ya. Iya, semuanya impor. Impor kan, belum lagi gula, beras mungkin. Berarti sebenarnya cebokan mereka ini secara nggak langsung ya menjerumuskan Pak Prabowo dong berarti. Betul, ini menjerumuskan dalam arti ya misleading ya. Iya. Itu tidak benar gitu loh ya. Belajar dari mana itu, Prof? Nah, ini makanya saya bingung juga nih belajarnya di mana. Maksud saya sebenarnya tuh ya kalau mau nyebokin presiden sah-sah aja, yang presiden bilang orang desa nggak pakai dolar kok, ya udah, maksudnya nyebokin sewajarnya aja gitu loh. Cuman ketika udah dia bilang, oh kalau rupiah melemah justru tandanya bagus. Wah, menurut saya ini malah menjerumuskan presiden nantinya. Iya. Menjerumuskan pemerintah yang lain. Iya, kan lucunya begini. Kalau memang bagus untuk ekonomi kita, kenapa BI dipaksa ya untuk intervensi? Iya, intervensi. Kan? Bagaimana Purbaya juga bilang ya kan ya, ekonomi kita fundamentalnya kuat, jual dolar, ternyata dolar ngacir terus. Ngacir gitu, terus kan, ya. itu tuh, Iya, kita lihat. Terus loh, tadi hampir 18.000 loh ya. Nah itu misleading ya. Saya takutnya ini yang ngomong adalah buzzer-buzzer yang dibayar gitu. Iya. Betul nggak? Setuju? Betul, setuju. Bisa jadi sih. Bisa. Ada tuh kayak gitu-gitu. Saya nggak bisa menuduh, mungkin ada menurut keyakinan saya. Kalau kayak Mas Bro begini nih ya, saya lihat kan Mas Bro ini boleh dibilang followersnya tuh udah 1,5 juta ya. Bukan masa yang kecil itu loh. Itu dan itu nggak gampang membangun ke sana. Karena mungkin menurut saya gini, Prof. Karena saya mewakili keresahan netizen aja gitu, mewakili keresahan netizen yang mana melihat banyak kebijakan atau statement blunder para pejabat publik gitu. Gitu, iya. Netizen Iya, merasa, aduh kesel nih, tiba-tiba saya ngonten ngata-ngatain mereka gitu loh. Oh gitu. Oh, merasa terwakili. Iya dong. Mungkin. Iya dong. Iya Akhirnya dong. mereka follow gitu, Pak. Iya. Nah, sekarang begini maksud saya ya. Nah, mengetahui bahwa ini dolar ini akan ngacir terus, hitung-hitungan saya bisa sampai ke 25.000 di semester kedua nanti. Ya saya bisa salah tentunya, tapi kalau ngelihat tekanan yang sangat luar biasa setiap hari, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kayak begini nih, Mas Bro pernah nggak ditawarin jadi buzzer? Sorry ya, nanya ya, sorry ya. Kan ini kan Mas Bro kan masanya luar biasa gitu loh. Kalau ditawarin jadi buzzer ya pasti pernah lah. Semua influencer juga pasti pernah. Cuman kan masalahnya diterima atau enggak. Gitu ya. Oh, jadi Mas Bro nggak nerima nih? Ya ngapain?
Prof. Iya. Kita yang udah pasti kita bakal jadi musuh masyarakat nanti, Prof. Nah, Musuh itu masyarakat. yang saya ngeri ya. Jadi buzzer-buzzer itu sebaiknya beginilah ya, tidak menjadi buzzer hanya untuk uang, sebab perjalanan Anda masih panjang. Kalau sampai menjadi musuh masyarakat, nanti Anda tidak lagi punya followers, bahkan ditinggalkan. Bahkan kan? dihujat. Bahkan dihujat. Dan menurut saya sebenarnya gini, Prof. Kalau lu mau ngebela pemerintah nggak masalah, sebenarnya. Dibayar pun juga sebenarnya nggak masalah. Jadi buzzer dibayar untuk ngebela pemerintah nggak masalah. Asal ngebelainya yang masuk akal gitu loh. Nah, argumentatif. iya. Jangan ngelempar kesalahan lagi ke masyarakat. Antek Soros lah, antek asing lah. Maksud gue yang kayak begini-gini justru malah jadi citra presiden itu jadi jelek. Pemerintah malah makin jelek, dicebokin. Nah, gitu loh, orang kan nggak bodoh lagi ya sekarang. Ya, orang lihat sendiri ya. Makanya kalau mau nyebokin yang argumentatif kayak misalnya soal sapi presiden tuh foto sapi yang ada tulisan Prabowo, dia bilang itu kan foto lama. Maksud saya kan ya lu cukup bilang ada loh Banmaspres, bantuan masyarakatan presiden. Itu ada di presiden sebelumnya juga ada. Kepala daerah juga melakukan hal yang sama gitu loh. Cukup dijelaskan aja. Jangan ngebantu itu kan foto lama, kalian ini hanya membuat gaduh lah segala macam. Dilempar lagi ke masyarakat. Lagi. Makin benci masyarakat. Nah, itu dia nggak sadar ya kayak begitu. Makin ya. gedek sama Pak Prabowo gitu loh maksud saya. Apalagi kepada orangnya yang ngomong, buzzernya yang ngomong ya. Jadi ya nggak masalah, lu jadi buzzer, dibayar pun silakan, asal ngebelainnya bener. Maksudnya lu diperintah untuk nge-make upin pemerintah nih, jadi PR-nya pemerintah di sosmed. Ya jangan ngelempar malah nyalain masyarakat lagi. Lu jelaskan dengan baik. Iya, benar. Ini kan orang respect. Iya, benar. Ini malah bukan cuma sekedar membantah dengan gaya yang tidak argumentatif, juga melempar balik ke para yang mengkritik. Iya, gitu orang kan, yang mengkritik, wah itu mah orang barisan sakit hati lah, kalah pilpres lah, antek asing. Maksud saya yang kayak begini-gini harusnya dikurangin lah buat para buzzer. Saran saya aja. Karena bakal bumerang lagi ke Pak Prabowo jadinya. Kayak kemarin tuh rame tuh kasus sapi korban ya. Katanya ini sebetulnya nih Pak Prabowo bukan mengorbankan sapi, tapi mengorbankan APBN. Gitu. Iya, ya kan yang kayak begini harus dijelaskan aja gitu loh. Jadi biar nggak ada ya fungsi Anda sebagai buzzer itu sebagai penyambung antara pemerintah ke masyarakat. Seharusnya ya komunikasinya yang baik seharusnya itu si buzzer-buzzer itu gitu loh. Iya, nah nah kalau buzzer itu kan gini ya kalau setahu saya Mas Bro ya, mereka tuh dapat uang dari memang aktivitasnya sebagai buzzer. Kalau menurut saya ya, pastilah kalau nggak dibayar pasti nggak mau gitu. Iya, kan. Ngapain? Berat banget nyebokin pemerintah. Iya. Nah, kalau yang bukan buzzer itu ya kayak Mas Bro ini saya yakin bukan buzzer ya. Apakah dari kreasi konten ini juga untuk memotivasi teman-teman ya menjadi konten kreator yang benar, profesional, memang entrepreneurship. Apa memang itu konten kreator itu memang menghasilkan income atau bagaimana? Bisa, justru income-nya jauh lebih besar bisa jadi karena dengan kita ngonten, kita punya kenalan banyak, relasi link banyak dengan pengusaha-pengusaha, kita bisa bisnis bareng. Kan semakin tinggi follower, semakin banyak dikenal orang, semakin banyak pengusaha yang mau ketemu, yuk kita bisnis yuk, karena punya trust. Kalau misalnya bisnisnya dia saya promosiin, jadi di-endorse gitu. Jadi ada kerjasama banyak gitu loh, Bro. Waduh, keren banget nih pesan. Itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Ya pesan cantik untuk Gen Z ini yang memang punya gaya hidup yang mau bebas ya. Nggak mau diatur ya. Jadi buzzer pemerintah. Jangan itu cuma nanti akhirnya orang sakit hati, netizen, ya kan ya. Anda dicap jelek ya kan, masa depan Anda hilang loh, ya kan ya. Nah, kalau ngelihat begini, dengar dari Mas Bro ini, Salim Doer. Ya kan ya. Saya kok malah tertantang menurut Mas Salim nih ya, mengetahui bahwa generasi Anda ini generasi yang kreatif, bisa kerjasama dengan pengusaha, ya kan ya, mendapat endorsement, mempromosikan barang mereka atau produk mereka. Ada nggak harapan-harapan dari Mas Salim Doer ini tentang apa sih seharusnya yang bisa dibantu oleh pemerintah mengetahui bahwa Gen Z ini memang
yang darahnya ini darah berdiri sendiri, tidak mau lah urusan kerja kantor segala macam, damn gitu kan, itu udah over lah ya, udah party atau masa itu udah over untuk generasi sebelumnya. Nah, ada nggak kira-kira ide dari Mas Salim ini ya, apa sih yang harus pemerintah lakukan untuk mendorong generasi Anda ini menjadi entrepreneur sejati di dunia yang memang sekarang ini dunia maya? Ya kan, ada nggak kira-kira yang bisa diharapkan? Itu harus dengan kementerian yang terkait itu. Nah, apa tuh? Yang Kementerian Kreatif. Ya, itu harus memikirkan gimana nih zaman ini telah berubah loh, udah digitalisasi loh, segala sesuatu tuh sudah digital, pesan itu bisa langsung nyampai gitu loh. Ya harus disupport intinya. Nah, kalau mengenai pariwisata itu kan seharusnya itu luar biasa. Cuman itu masalahnya kan menterinya waduh, sayang sekali ya. Iya, Menteri Pariwisata. Ya, Indonesia ini kita sudah tahu loh, Prof. Pariwisatanya itu sangat luar biasa gitu. Yang mana kalau misalnya ini dengan baik, ya Indonesia bisa maju pariwisatanya. Cuman kan kita lihat sendiri bahwa yang mendapatkan posisi Menteri Pariwisata ya kapabilitasnya seperti itu gitu loh, Prof. Kenapa tuh? Pas ditanya di anggaran di DPR, kenapa tuh? ditanya anggaran, diem aja. Waduh, kayak orang panik gitu loh, Prof. Nanya ke sebelahnya juga tahu juga gitu loh. Maksud saya tuh sebagai menteri, PR-nya itu nggak boleh begitu. Jelek sekali. Jelek sekali menurut saya. Masyarakatnya. Berarti dianggap seolah-olah ini mah titipan kali gitu ya. Kemungkinan titip. Kan kita nggak bisa, menurut keyakinan kita. Gitu. Cuma maksud saya ketika mau titipan atau tidak, seketika lu mendapatkan jabatan seharusnya nggak seperti itu sebagai menteri PR-nya. Lu harus bisa menyiapkan jawaban sebelum ditanya. Apalagi menteri ditanya anggaran, dia harus di luar kepala soal itu. Iya, udah langsung plus kelar. Itu bukan menteri, bos. Itu kan aneh itu sebagai. Iya, akhirnya kalau kita sebagai misalnya investor dari luar yang pengen invest pariwisata di Indo melihat, pejabatnya seperti ini, tidak memiliki kapabilitas, males. Iya sih. Nah, kalau selain Menteri Pariwisata nih, Bro Salim, ini kan kita lihat nih kabinet. Iya, kabinetnya banyak. Banget loh. Kabinet gemuk. Gila loh. Sedangkan Amerika aja kalau nggak salah negara se-super power seperti itu cuma 16 menteri. Iya, 16 menteri. Ini 108 sama wakil-wakilnya gitu loh. Ada ide nggak buat pemerintah mengenai ini? Ya, kita lihat sendiri, Prof. Susah juga mereka bilang efisiensi, tapi nyatanya seperti itu. Kementerian udah ada, dipecah lagi biar jadi menteri banyak, biar kuenya juga semakin banyak gitu loh. Belum lagi badan-badannya ya. Iya, apalagi Menteri HAM, kan kita gimana itu, Prof, Menteri HAM tuh? Sampai Hotman Paris juga marah-marah. Hotman Paris marah-marah, Bang Saroni juga marah-marah gitu. Maksud saya, kasus HAM banyak, tapi dia nggak pernah ada gitu loh. Tapi giliran pas soal begal yang jelas-jelas melanggar HAM, dia belain, kan bodoh nih menteri. Oh gitu kan? Iya. Siapa yang nggak kesel sama dia, Prof? Kan semua manusia kesel sama dia. Gitu loh. Oh begitu, dia belain malah. Dia belain. Kasus Andri Yunus, yang ada oknum aparat yang menyiram air keras. Mana dia suaranya? Mana dia mengawal? Mana dia memberikan bantuan hukum? Mana dia suaranya? Kayak kasus-kasus begini nih ya, kayak Mas Bro ini kan pasti tweeting kan di Instagram gitu ya. Tanggapannya apa tuh dari teman-teman, dari masyarakat? Ya, masyarakat sih tanggapannya yang saya lihat sih komentar ya pro kontra, tetap ada aja yang kontra. Cuman ya mereka merasa terwakilkan aja, kayak ini komen juga tuh, ikutan komen Menteri HAM juga fungsinya apalah, apa segala macam. Banyak juga yang komen seperti itu gitu loh. Cuman kan ya kita tahu sendiri dia orang kesayangannya Prabowo. Oh gitu ya. Orang yang katanya kalau saya akuin beliau itu ya memang orang yang paling loyal ke Pak Prabowo gitu loh dari 2014. Cuman maksud saya ini ketika sudah jadi pejabat publik udah bukan masalah loyal atau orang kesayangan atau gimana, ya lu harus berkompeten akan hal itu karena lu amanah gitu, amanah publik gitu loh, Prof. Saya justru juga banyak lah kepala BGN gitu loh. Nah, itu gimana tuh kepala BGN? Itulah yang bikin rusak MBG itu seperti ini.
Prof. Ya, karena latar belakangnya aja sendiri kalau nggak salah Ahli pakar serangga. serangga ya. Iya, mendingan ngurusin kecoa aja tuh. Si Dadan. Ngurus kecoa aja lah si Dadan. Waduh gila ya. Sangat salut saya dengan Mas Bro Ya, Salim terima Doer kasih, ya. Prof. Luar biasa ya, cuitan-cuitannya juga obrolannya kita lihat straight ahead to the point ya Ya. kan, tanpa malu-malu. Saya harap generasi yang segenerasi dengan Mas Salim Doer ini juga punya guts untuk memberikan masukan-masukan yang kritis kepada pemerintah kita, yang tujuannya itu bukan mau menjatuhkan ya. Iya. Tidak kan? Tidak. Kita nggak pernah mau menjatuhkan pemerintah. Rezim nggak ada. Kayak kita contoh ada siapa namanya Prof Ferry Amsari, siapa lagi tuh Islah Barawi, siapa Saiful Murjani yang beliau bilang impeachment ini. Kita nggak seperti itu. Kalau pemerintah seperti ini, kebijakannya seperti ini, terus membuat masyarakat emosi, itu bakal terimpeach dengan sendirinya gitu loh. Kan begitu ya. Iya, kita nggak ada. Saya pribadi nggak setuju impeachment, Prof. Iya, betul. Saya pribadi nggak setuju impeachment. Cuman maksud saya, kalau kebijakannya seperti ini terus gitu loh, bikin masyarakat resah, itu akan terimpeach dengan sendirinya. Itu udah hukum alam. Udah hukum alam. Jadi saya mengkritisi, bukan saya benci, enggak. Justru karena cinta. Iya, Ya. saya pengen ya gimana caranya negaranya jauh lebih baik. Baik, iya, saya rasa Iya. begitu sih. Tapi mungkin persepsi pemerintah atau bagian dari pemerintah atau orang-orang dari pemerintah menganggapnya itu berbahaya Iya. untuk rezim yang berkuasa kan gitu. Itu salah ya. Salah, harusnya jadikan koreksi lah. Nah, gitu. bukalah dialog ya. Bukalah dialog, Forum, gitu. open forum ya. Iya. Dengan terutama dengan generasi baru nih yang jauh guts-nya berbeda dengan gini. Kalau saya ngomong guts ya, itu adalah keberanian mental kita menyuarakan suara-suara yang kritis. Saya salut dengan generasi Anda. Iya, zaman sekarang apalagi, Prof. Itu mengkritik itu macam-macam caranya. Iya. Ada yang dengan musik nih di generasi saya Oh nih. iya. Ada yang dengan musik, dia bikin lagu, mengkritisi kebijakan. Terus ada lagi yang bikin dengan kaos, baju. Ada lagi yang bikin dengan gambar. Ada lagi yang bikin dengan seni. Ada seperti saya bikin seperti narasi lucu, gitu loh, Prof. Maksud saya, ini udah model kreatif ini udah makin banyak gitu loh. Jadi ya pemerintah seharusnya menampung saja gitu loh, menampung. Iya, iya. Kalau yang baik diambil Iya, gitu loh. iya, iya. Jangan dibilang ini adalah antek Soros, ini antek asing, dibayar untuk bikin gaduh. Anda goblok kalau jawab kayak begitu. Ya, udah jelas. Jelas. Ya kan? Karena salurannya banyak. Salurannya banyak. Dari seni, dari musik, Iya. dari kaos. Ya Berarti kan yang memang resah kan banyak gitu loh. Exactly. Nah, kalau saya lihat juga di medsos bagaimana buliannya, ya Iya. kan? Meme-memenya. Iya, ada yang bikin meme gitu kan. Orang bikin meme ya. Lucu-lucuan gitu Lucu-lucuan. kan. Jadi maksudnya ya itulah harusnya jadi bahan koreksi dan pemerintah nggak boleh baper, intinya itu. Gitu ya. Ya sebagai pejabat publik yang sejati nggak boleh baper, Harus terbuka. harus ya. terbuka. Mau dikatain sampai mampus nggak boleh baper pemerintah. Open minded Iya. ya. Karena dia pejabat publik, Prof. Ya basically kan digaji oleh rakyat ya. Dan dia juga punya tunjangan kehormatan kan. Apalagi. Iya. Itu semua Karena udah punya tunjangan kehormatan, Anda nggak boleh baper. Anda sudah dihormati dengan tunjangan itu. Wow, keren Iya. nih. Ini masukannya keren luar biasa ya. Nggak boleh baper dan ingat ya kan pemerintah, pejabat siapapun itu digaji oleh rakyat. Iya. Ya kan ya. Betul, Ingat betul. itu ya. Yang tertinggi adalah secara konstitusional Rakyat. adalah rakyat. Ya Betul. kan? Tapi masalahnya kok di sini aneh kalau saya lihat ya. Misalnya ya, saya lama di Belanda tuh Mas Salim, ya. Prof. Kemarin kita lihat bagaimana Perdana Menterinya itu begitu selesai masa jabatannya, dia pulang naik sepeda. Nah, Ya kan itu negara kaya loh. negara Ya kaya. kan, ya. Di sini bagaimana tuh kalau kita lihat? Kalau di ya? sini harus menjaga marwah, Prof. Wah, gila ya. Harus Ya. menjaga marwah. Mobil harus 8 miliar. Wih, ngeri, Kan ada tuh pejabat yang dikit-dikit marwah gitu. ngeri kali kalau ngelihat kayak gitu ya. Iya. Nah, oke, teman-teman, saya rasa nanti dalam sesi-sesi yang akan datang akan saya teruskan ya obrolan yang sangat santai dan menarik kan, dan tokoh muda yang saya tampilkan ini bukan sembarangan ya, orang yang sangat to the point ya, orang yang sangat kreatif ya, berani menjalankan hidupnya sendiri sebagai entrepreneur dalam dunia maya ya. Saya rasa ini hari saya pamit dulu
dulu ya dengan tokoh ini yang kebetulan saya undang dan bersedia datang. Terima kasih banget Mas Terima kasih Salim juga Prof Doer, sudah ya diundang. kan? Semoga kita ketemu lagi Iya. ya. Next Kita session, dekat ya. kan BTW. Oh iya, BTW dekat, tinggal Dekat loncat juga, pagar iya. doang ya. Kita kan, bakal ya. sering-sering mampir nanti ke tempat Nanti Prof. ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Salim Doer. Thank you for coming. Kita Siap, teruskan thank you, nanti Prof. selanjutnya. Ya. And salam metal. Salam metal. Oke, nama saya Florentinus Agus Wahyudi. Saya mengikuti workshopnya Pak Ferry Latulihin. Workshopnya sangat-sangat powerful, menarik. Tidak ada di luar atau di kuliah kita mengalami materi yang seperti ini. Jadi materinya sangat bagus. Oke, terima kasih. Nama saya Ari Prabowo Aryo Pujo. Saya mengikuti workshop ini. Kesimpulannya adalah to make my life easier. Ya, semua very simple. Untuk hanya memasukkan data ke formula-formula yang sudah dijelaskan. Prinsip-prinsipnya kita mendapatkan appraisal daripada market value-nya sebenarnya bagaimana. So, I hope my life will be easier and kita bisa mendapatkan cuan.